Kembali lagi di podcast TikTok Dharma Polyplus. Kita masuk ke segmen keempat. Nah, tadi nyambung soal masih tentang di kepribadian. Kadang saya juga pernah gini nih, Mbak. Saya punya kepribadian katakanlah A gitu ya. Tapi setiap saya melihat orang B, saya pengen punya kepribadian seperti dia, kepribadian B gitu. Padahal saya A. Nah, itu gimana sih kalau kayak gitu tuh? Nah itu gini Mas, jadi kepribadian itu ada diri ya, kita bicara self, itu ada real self, artinya self aktualnya kita, diri kita yang sebenarnya, dan ideal self, artinya diri kita yang memang kita inginkan atau kita impikan. Ideal self dan real self. Real self ya. Nah kadang-kadang memang antara real dan ideal, aktual dan ideal itu kadang-kadang memang nggak ketemu, atau ada gapnya lah. Gitu, kita menginginkan kita menjadi pribadi yang berani berbicara di depan umum, memiliki perilaku yang seperti itu, tapi ternyata selfnya kita itu kita takut untuk berbicara di depan umum, contohnya. Nah sehingga ada perbedaan gap antara ideal self dengan real self kita. Nah ketika terjadi perbedaan gap, jangan berhenti untuk menerima diri kamu. Kenapa? Karena bukan berarti ketika kamu tidak bisa menjadi yang ideal kamu gagal, enggak. Bukan berarti kamu tidak bisa menjadi ideal self-nya kamu, lalu kamu membenci aktual self-nya kamu. Itu juga enggak. Kenapa? Karena masing-masing orang punya uniqueness-nya masing-masing. Kalau kita memiliki seperti ini, terima diri kita. Lalu kita berusaha untuk lebih adaptif dengan lingkungan kita. Jadi jatuhnya adaptif. Tapi tetap kita terima diri kita sendiri. Kadang-kadang yang paling sering itu adalah ketika kita menemukan antara aktualnya dengan idealnya itu tidak sama, kita menjadi membenci diri kita. Kenapa sih kok gue harus jadi orang yang pemalu begini? Bener. Kenapa sih gue cuma ngomong doang aja gue nggak bisa? Kita menjadi membenci diri kita. Kenapa sih gue dikit-dikit emosi? Yes, jadinya membenci diri kita. Iya. Kebayang nggak? Kita aja tidak bisa menyayangi diri kita. Kita aja nggak bisa memaafkan kekurangan diri kita. Bagaimana orang lain juga mau mencintai dan memaafkan diri kita? Kan juga menjadi sulit. Yang harus dimulai adalah kita dulu. Maafin kekurangan kita. Terima kekurangan itu dan kita coba adaptasi dengan strength point-nya kita adaptasi supaya kita bisa masuk ke lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi gitu. Kita akui kekurangan dulu, Mbak ya. Yes, betul. Kenapa itu? Supaya kamu tuh jangan membenci diri kamu, maafin diri kamu. Karena setiap orang tadi yin dan yang. Kalau semuanya nggak ada yin dan yang, dunia ini juga pasti nggak akan balance. Contoh semuanya orang dominan. Gitu kan, semua orang dominan, semuanya pingin memimpin. Kayak Pak Ahok tadi ya teman-teman di segmen satu. Semuanya orang pingin memimpin gitu kan. Kalau semua orang pingin memimpin, terus siapa yang jadi follower? Bener. Semuanya pingin jadi follower. Kalau semua jadi follower, terus siapa yang mau memimpin dan mengambil keputusan? Kan tidak ada. Jadi semua tetap butuh balancing, termasuk diri kita sendiri. Gitu sih Mas Ewan. Jadi ketika kita nggak dapat ideal self kita nggak apa-apa. Kita cintai real self kita. Kalau misalnya ada yang weakness, yuk kita sama-sama perbaiki diri kita supaya kita bisa lebih adaptif dengan lingkungan kita yang sekarang gitu. Jadi memaafkan diri sendiri itu sepenting itu ya Mbak ya? Sepenting itu gitu. Kan sebanyak orang itu lupa ya, kita lebih banyak memaafkan orang lain, tapi kita lupa memaafkan diri kita sendiri gitu. Kita lebih banyak mencintai orang lain, tapi kita lupa mencintai diri kita sendiri. Padahal sejatinya kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita pun jadi sulit untuk mencintai orang lain. Kalau kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri, kita juga jadi sulit untuk memaafkan orang lain. Kita nih mencintai diri kita yang bisa sabar mendengarkan orang lain. Kita mencintai diri kita yang bisa mengalah ketika terjadi konflik, yang bisa menenangkan dan mendamaikan orang lain. Tapi bisa nggak kita mencintai diri kita juga yang pemalu? Mencintai diri kita juga yang mungkin kalau berkomunikasi di depan umum masih terbata-bata. Bisa nggak kita mencintai itu? Kalau kita juga bisa mencintai kelebihan kita, yuk kita cintai juga kekurangan kita. Gitu. Jadi itu satu paket ya teman-teman ya, antara betul. Kelebihan dan sama Mas Ewan kayak pasangan. Kita gitu. Berantem misalnya, gue nggak suka nih pasangan gue. Cerewet, ngungkit-ngungkit mulu masa lalu kalau lagi berantem. Apalagi cewek ya? Iya, misalnya gitu. Kalau cewek kan suka ngungkit-ngungkit masa lalu kalau lagi berantem. Gue nggak suka nih sama cewek gue bete gitu. Dia kalau berantem ngungkit-ngungkit masa lalu. Kalau udah kayak gitu, coba ingat-ingat kelebihan dia apa? Oh kelebihan dia itu dia suka masakin saya, dia baik. Kalau saya ada masalah dia telepon, dia dengerin saya, dia datang ke saya kalau saya sakit. Kita bisa menerima kelebihan dia yang pintar masak, yang baik hati, yang cantik. Bisa nggak kita menerima kekurangan dia yang tadi? Itu kalau kita bisa terima satu paket, nah itulah yang disebut dengan cinta. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ngomongin cinta nih.
Dari segmen keempat itu dulu ya. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana.